Fenomena poligami tanpa pemberitahuan kepada pasangan pertama, seperti klaim pernikahan siri yang muncul dalam kasus Inara Rusli dan Insanul Fahmi, memicu penjelasan dari ulama Buya Yahya. Beliau menegaskan bahwa meskipun secara agama, poligami dan nikah siri dibolehkan, hal terpenting adalah tanggung jawab moral dan spiritual. Buya Yahya memperingatkan kaum pria bahwa menikah adalah mencari beban dan kewajiban untuk mendidik, mengayomi, dan bersikap adil kepada seluruh istri. Bila kewajiban ini gagal dipenuhi, justru akan mendatangkan dosa. Buya Yahya juga menekankan pentingnya pencatatan resmi sebagai perlindungan hak perempuan dan anak-anak. Tanpa surat nikah, seorang istri berisiko kehilangan hak waris dan pengakuan hukum, yang berujung pada ketidakadilan besar. Oleh karena itu, beliau mengingatkan agar poligami tidak dijadikan ajakan tanpa pertimbangan matang, sebab kemampuan berpoligami bukanlah ukuran kesalehan. Buya Yahya menyimpulkan bahwa wanita berhak meminta adanya pencatatan resmi pernikahan demi menjaga dan melindungi hak mereka secara penuh. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Poligami nggak perlu minta izin. Gue udah dengar dari beberapa ulama baik di dalam maupun di luar negeri yang memvalidasi hal tersebut. Memang sangat tidak adil untuk kita para perempuan. Gimana kecewanya istri pertama yang ngurusin suaminya, nemenin tidur, dengerin keluh kesah, tiba-tiba out of nowhere suaminya udah punya istri lagi. Sama kayak kasus yang lagi viral. Gimana nggak dituduh selingkuh, orang pernikahannya aja disembunyiin. Maksud gue pernikahan aja tuh setahu gue ya disunahin untuk dirayain supaya semua orang tuh tahu. Biar kagak jadi fitnah. Lagi istri keduanya juga mau-mauan aja. Emang nggak bisa menilai gitu kebijaksanaan nih laki. Perkara status aja kudu diem-dieman, kudu disembunyiin. Gue kalau jadi Inara, udah muka cakep, badan bagus, buset, seleksi buat jadi pasangan gue tuh lebih ketat daripada seleksi PNS. Gak tau ya, gue gedek aja kalau orang selingkuh klarifikasi itu bawa Tuhan, bawa agama. Emang pada saat lu ngelakuin itu lu inget Tuhan? Lu tahu diri aja juga kagak. Masa munafik? Itu malaikat yang dengerin lu kanan kiri juga. Nye. Udah ya, akuin aja. Kalau orang nanya kenapa ya selingkuh, ya lu tinggal jawab aja karena saya nafsu. Karena ukuran pasangan saya itu kurang. Pacar saya nih kalau keluar cuman cerit. Saya sukanya yang crot gitu. Akuin. Saya terima akan takdir, saya terima keadaan, kagak ada. Udah deh, ini emang lu nya aja yang gila ngeo. Rungokno ya, dari wong lanang sing wis berstatus sebagai suami. Kalau istrimu di rumah, nada bicaranya tinggi, suka ngomel, pemilihan kata-katanya tidak baik. Kemudian ketika kamu bekerja di luar, bertemu dengan wanita yang lemah lembut, pemilihan tutur katanya baik, dan momentum, terus kamu kepikiran untuk ganti istri. Podoy, Pak. Podoy. Semua istri akan ngomel pada waktunya, Pak. Ini adalah cara Jin Dasim menggoda kamu, Pak. Perempuan lain di luar sana kelihatan lemah lembut, baik hati, itu karena kalian tidak serumah. Kalau kalian udah serumah, sama aja. Handuk basah kamu taruh di atas tempat tidur bisa jadi bahan omelan. Cangkir kopi kamu taruh di dapur nggak langsung dicuci bisa jadi bahan omelan, Pak. Terikat. Udah pada nonton kan ya itu podcastnya Dr. Richard. Aku malah nggak mau ngehujat Inara ya, udah banyak upload twist pisan eta CCTV teh ternyata dari si mantan ya. Memang ya yang namanya busuk mah ya kecium aja gitu ngeskuduna gitu. Sudah seharusnya ini mah sudah seharusnya terkuak gitu tak. Cuma aku mah salfok aja gitu sama postingannya Neng Inara gitu yang ngomong soal apa. Nah yang ini, musuh terbesarmu adalah nafsumu yang berada di antara kedua sisi tubuhmu, di antara kedua selangkanganmu mungkin ya. Si Neng telah si lalakina iri widil gitu hampuraeun. Cek aku mah ya, dibanding berkembang biak kieu teh kudu dibasmi, benar-benar kudu dibasmi besti. Hariwang, minim ilmu gede hasrat. Nu ngawinkeun saha pasti udah tahu ya. Secara kan suaranya terdengar jelas, cuma aku ngomong-ngomong nanti disangkanya fitness deh. Kayak aku di demonya. You know temerenan, you know.
Ini buat kalian yang suka menyalahkan takdir ya, yang suka membawa-bawa takdir dalam kehidupan kalian, kita kasih tahu ya. Allah itu sudah memberikan akal dan pikiran untuk kalian berpikir ya, yang mana yang baik, yang mana yang buruk, yang mana yang boleh dikerjakan, yang mana yang tidak boleh dikerjakan, itulah akal. Makanya manusia itu lebih sempurna daripada hewan karena dia mempunyai akal dan pikiran. Dan Allah menurunkan hawa nafsu itu untuk menguji manusia, bagaimana keimananmu ya, apakah itu boleh kau lakukan atau tidak, tahannya imanmu atau tidak, itu diuji dari dirimu. Nah itulah dia. Jadi jangan kau sikit-sikit takdir. Memang apa yang terjadi di dunia ini atas izin Allah ya, tapi Allah memberikan kita akal dan pikiran agar kita bisa menyaring baik buruknya apa yang harus kita lakukan. Dan hawa nafsu itu sebagai rem diri ya, rem diri. Jadi jangan cuma pandai tahu agama tapi tidak bisa mengamalkannya ya. Iner kau geram kali aku tengok kau memang. Nah ini banyak banget loh laki-laki yang begini. Jadi dia mengklaim sudah mentalak istrinya, karena itu dia sudah bercerai dan bebas nikah lagi dengan orang lain. Padahal apa yang dikatakan oleh si laki-laki itu sesungguhnya sangat salah. Kenapa demikian? Ini sudah berkali-kali saya tegaskan. Kalau kalian menikah secara syar'i dan tercatat secara resmi, artinya punya buku nikah dari KUA, kalian itu baru dapat disebut telah bercerai kalau sudah ada putusan dan akta cerai dari pengadilan agama. Jadi walaupun si suami mengklaim sudah menjatuhkan talak 1, 2, 3, bahkan mungkin 100, kalau nggak ada putusan dan akta cerai dari pengadilan agama, secara hukum dia belum bercerai dengan istrinya. Dan karena itu apabila dia menikah lagi, maka dia terancam pidana kalau istri sahnya keberatan. Lalu bagaimana dengan istri mudanya yang dinikahi secara siri itu? Apakah dia terbebas dari kemungkinan jerat pidana? Tidak, karena dia paham bahwa bukti perceraian yang sah itu adalah akta cerai, sedangkan si laki-laki saat itu sama sekali tidak menunjukkan adanya akta cerai itu. Paham? Poligami itu sudah tidak relevan di zaman sekarang. Saya bukan mengharamkan poligami ya. Bagaimanapun poligami itu ajaran Islam. Cuman melihat kondisi di zaman sekarang, kondisi budaya di zaman sekarang, kondisi mental pria di zaman sekarang, baik dari segi emosional maupun spiritualnya, di mana beda jauh dengan emosional dan spiritual Rasulullah dan para sahabatnya, maka saya rasa 80% poligami itu sudah tidak relevan jika diterapkan di zaman sekarang. Kenapa demikian? Pertama-tama mari kita bahas dulu konsep poligami. Yang harus dipahami, Islam tidak pernah memerintahkan poligami, laki-laki berpoligami. Ayat poligami dalam Quran Surah An-Nisa ayat 3 itu bukanlah perintah, tapi izin bersyarat dalam konteks sosial tertentu. Misalnya, dulu saat perang Uhud dulu, banyak laki-laki atau suami itu gugur dalam perang Uhud, yang kemudian ada yang meninggalkan istri dan ada yang meninggalkan anak perempuannya. Akhirnya istri dan anak perempuan itu kehilangan penopang hidup. Nah, dalam kondisi seperti itulah poligami menjadi solusi darurat. Sekali lagi saya tekankan, zaman sosial dulu berbeda dengan zaman modern sekarang. Kemudian bahkan Nabi Muhammad itu bertahan monogami sekitar 25 tahun dengan istrinya Siti Khadijah. Dan Nabi Muhammad menikah lagi itu setelah kemudian Khadijah wafat. Itu pun menikah lagi karena bagian dari misi dakwah dan sosial. Misalnya melindungi janda-janda yang suaminya syahid. Artinya menanggung dan melindungi perempuan dari segi harta yang tidak memiliki pelindung. Begitupun para sahabat, mereka berpoligami karena tradisi perjanjian antar suku, dan mereka itu memiliki stabilitas emosional dan spiritual yang kuat. Jadi poligami dalam Islam itu bukan hak bebas. Ulama usul fikih itu membagi poligami menjadi bukan syariat inti, tetapi rukhsah, artinya keringanan bagi kasus-kasus tertentu. Jadi poligami itu hanya dibolehkan jika terpenuhi 3 syarat dasar. Tanda kutip boleh ya, bukan wajib, bukan perintah, tapi boleh. Syaratnya harus mampu secara materi dan mampu secara emosional dan waktu. Walaupun saya yakin tidak akan ada yang mampu ya, karena Allah menegaskan, dan kamu tidak akan mampu berlaku adil di antara istri-istri walau kamu berusaha. An-Nisa 129. Nah, kenapa saya katakan tidak relevan? Karena struktur sosial itu sudah berubah. Struktur sosial di zaman dulu dan sekarang itu sudah jauh berbeda. Dulu perempuan tidak memiliki akses ekonomi. Nah, poligami itu bisa jadi penyelamat. Kalau sekarang beda. Perempuan bisa bekerja, mereka
mandiri secara ekonomi dan punya kualitas pendidikan yang tinggi gitu. Jadi struktur sosialnya tidak lagi sama seperti abad ke-7. Ditambah lagi mental dan emosi pria modern itu banyak yang tidak stabil emosinya, penghasilannya pas-pasan, belum dewasa secara psikologis, terjebak gaya hidup, bahkan mengelola satu rumah tangga saja itu terasa sulit, apalagi 2 kan, apalagi 4. Jadi ada emosional yang tidak matang dan spiritual yang masih lemah di situ. Dan itu bisa menambah risiko broken home, meningkatkan konflik psikologis, merusak kemudian hubungan anak dan orang tua, dan kemudian menambah beban nafkah yang tidak realistis. Dan tentu bukan itu yang dimau oleh syariat. Jadi jika dalam konteks sosial modern zaman sekarang, syarat keadilan untuk poligami nyaris mustahil dipenuhi oleh laki-laki gitu. Ya mungkin ada 20% lah mungkin ada.